Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Buat para YouTuber pemula ya, mungkin kita semua tahu banyak teman-teman kita yang mengalami kegagalan menjadi seorang konten kreator ya. Bukan hanya channel yang belum dimonetisasi, bahkan buat channel-channel yang sudah dimonetisasi pun mereka menghilang entah kemana ya. Bahkan ada yang sudah 1 tahun lebih tidak ada upload. Bisa jadi ya, kegagalan tersebut dari awal kita membangun channel YouTube itu mungkin kita tidak persiapan mental ya, karena yang namanya jadi konten kreator itu tidak ada yang instan ya. Untuk bisa menghasilkan uang di YouTube itu memang sangat-sangat sulit perjuangannya ya. Bukan hanya mengejar syarat monetisasi, tetapi setelah dimonetisasi justru perjuangan kita itu lebih berat lagi. Kenapa sih bisa disebut lebih berat? Karena apabila video-video kita sudah dimonetisasi, mungkin peninjauan pihak YouTube dan juga peninjauan pihak AdSense pun itu betul-betul ketat ya. Salah sedikit kita upload bisa jadi logo dolar kita itu berwarna kuning, bahkan ada juga yang logo dolarnya berwarna merah. Itu hal yang wajar sebagai konten kreator ya, karena kita semua tidak tahu ya, apakah konten kita itu memang yang diupload betul-betul sudah aman atau memang justru sebaliknya. Tetapi kita selaku konten kreator, kita harus melihat ke belakang teman-teman kita yang mungkin mereka itu sudah tidak aktif lagi di YouTube karena pertama mereka mungkin merasa lelah di saat mengejar syarat, terutama syarat $10 sampai $100 itu memang bahkan ada yang sampai tahunan belum juga tercapai. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang menjadi seorang konten kreator, mental kita harus betul-betul dipersiapkan. Karena di saat kita sudah menjadi seorang konten kreator, yang harus kita persiapkan tentunya di saat membangun channel, kita harus betul-betul mantap menentukan tema konten untuk di channel kita. Salah menentukan tema channel, justru nanti di tengah jalan kita kehabisan ide konten, akhirnya kita kebingungan dan kita justru tidak upload lagi video. Nah, itu yang sering terjadi. Di saat kita sudah menentukan tema channel atau tema konten di channel kita, kita pun harus bisa mengatur waktu ya. Waktu untuk membuat konten itu yang pasti yang kita butuhkan, karena di saat kita membuat konten itu memang butuh waktu ya. Kadang kita di saat membuat konten pun tidak langsung jadi. Setelah kita membuat konten itu kita harus butuh waktu untuk mengedit videonya. Setelah kita mengedit, mungkin kita langsung diupload, dan diupload pun belum tentu langsung dipublik. Kita harus setting lagi video-video kita ya, dari pertama judul, thumbnail, dan juga deskripsi. Nah, persiapan itulah yang harus betul-betul kita siapkan. Kenapa? Jangan sampai bahkan di saat kita ada waktu untuk membuat konten, nanti lagi bikin konten, nanti lusa lagi bikin konten. Nah, itu yang menghambat kegagalan kita sebagai konten kreator. Kebanyakan nunggu ya, nunggu nanti lagi lah bikin kontennya, nanti lagi. Nah, penyakit itu yang akan menghambat. Justru kalau kita selaku konten kreator betul-betul kita harus matang menentukan waktu nih untuk jadwal membuat konten jam sekian. Kalau memang kita sudah menentukan jadwal untuk upload jam sekian, nah kita berarti sudah mempersiapkan konten sebelumnya. Dari situlah kita lambat laun akan merasa nyaman sebagai konten kreator. Kenapa? Karena kita sudah bisa menentukan tema channel, karena kita sudah menentukan waktu untuk upload video dan juga menentukan waktu untuk membuat kontennya. Setelah itu baru kita yakin di saat kita upload, walaupun konten kita ya dibilang masih sulit mendapatkan penonton, kita harus berpikiran positif. Bukan konten kita yang jelek, tetapi ya memang penonton sulit menemukan video kita karena sistemnya juga mungkin kurang begitu bagus seperti di tahun-tahun ke belakang. Nah, insya Allah kalau memang kita selaku konten kreator yang masih ingin
mengembangkan bakat atau masih ingin menghasilkan uang di YouTube, kuncinya hanya satu. Kita harus betul-betul kuat mental. Ya, mental selaku konten kreator itu tidak gampang. Betul-betul tidak gampang, kita diuji ya. Tetapi setelah kita menentukan segala hal yang mungkin akan bisa mengembangkan channel kita ke depannya nanti, insya Allah kita kalau sudah bisa mendapatkan penghasilan, yakin kita akan merasa nyaman ya. Mungkin kita harus mencontoh teman-teman kita yang sudah mereka tidak aktif. Bisa jadi bukan hanya mereka itu kegagalan karena view-nya sepi, tetapi mungkin mereka mengatur waktu kerja ya. Mungkin mereka punya pekerjaan lain selain di YouTube. Sudah jelas-jelas kalau kerjaan di luar mungkin penghasilan sudah pasti ya. Kalau di YouTube kan tidak menentu, kadang penghasilannya segini, kadang penghasilannya segitu. Nah, itulah yang harus kita persiapkan sebagai konten kreator. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku. Insya Allah selagi kita masih mau ingin bisa menghasilkan uang di YouTube, tetap optimis aja ya. Sekali lagi Abah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.